Bantu naikin brand dari omset cuma 3 miliar jadi 8 miliar dalam waktu kurang lebih 1 tahunan. Gimana sih caranya? Apa aja yang dilakuin dan apa aja insight yang bisa kalian tiru buat ngembangin bisnis kalian. Nah, jadi di video kali ini gue mau spill salah satu klien yang kita lagi kerjain di MEA dan udah berjalan cukup lama dan omsetnya grow terus. Gitu kan. Nah, apa aja yang kita lakuin, cara-caranya seperti apa? Ini dia nih yang bakal kita bahas. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini, produk yang ini kalian bahas adalah sendal. Ya, barangnya sendal gitu kan, dan toko brand satu ini gitu ya. Mau disebut brand atau mau jadi sebut toko terserah deh. Sekarang kan udah jadi ke level brand kali ya. Dia tuh masuk ke kita tuh dari 2023. Waktu itu omset tahunannya, nih omset 1 tahunnya kurang lebih 3 miliar. 2023 nih, dia punya 12.000 order, ya 2.000 ke cancel gitu ya. Nah, dan cita-citanya adalah, ya pasti pengen naik terus dong. Bener ya? Nah, kita bilang juga nih, Pak, kalau lu mau naik, yang pasti nggak ada proses yang namanya instan. Karena gue sering banget kayak UMKM tuh suka pengen proses yang kadang nggak masuk akal instan ya. Jadi kayak, oke, gue masuk, gue nggak mau tahu, pokoknya harus gede gitu. Ya kan nggak gitu juga ya, maksud gue banyak proses yang harus dilewati, ini caranya seperti apa, dan biasanya ada baseline nih, kita harus lihat sebelumnya itu seperti apa, sebagus apa nih jualan lu, dan ketika lagi bagus juga kita lihat nih, ada apa gitu kan, bener nggak? Jangan-jangan ketika itu lu nggak sengaja lagi viral, rame, setelah itu dilupain gitu kan, dan udah banyak review jelek gitu. Nah, yang pasti kliennya adalah targetnya pengen naik miliaran dalam 1 tahun, dan kedua ROAS wajib terjaga di angka 7, jadi itu adalah ROAS standarnya. Nah, ini adalah dua cita-cita yang memang dua goal utamanya kita pengen tahu nih. Produknya sendal sepatu. Nah, terus udah gitu kita mulai deh kerjain. Ini dari data angkanya ya. Omsetnya naik jadi 4,5 miliar dari sebelumnya 3 miliar. Jadi selisihnya kurang lebih 1,5 miliar dengan total 17.000 penjualan dari yang sebelumnya cuma 12.600. Konversinya 1,21% dan 810.000 pengunjung. Masif nggak? Lumayan, tapi mungkin maksudnya masih banyak yang bisa diimprove. Kenapa sih masih bisa diimprove? Produk laku memang naik 5.000. Tapi angka konversi masih 1, artinya ya belum kalau buat jangka panjang itu lu tuh belum terlalu disukai. Jadi kayak laku, tapi lakunya itu belum maksudnya orang tuh belum terlalu beli gara-gara brandnya. Masih dibeli karena ya udah kebetulan ada dan harganya cocok. Gitu, biasanya seperti itu. Nah, tahun kedua 2025, nah ini naik lagi nih. Dari sekarang nih, ini kan sekarang baru sampai bulan November ya, data mungkin terakhir sampai November juga belum beres, Oktober sekarang 8M dari yang tadinya 4,5M, yang artinya naik 2 kali lipat lagi nih gitu kan, penjualannya naik 2 kali lipat lagi, masih ada potensi mungkin bisa sampai 9 sampai 10 miliar karena kan momen akhir tahun ini kita belum nyampe gitu ya. Nah, dari sini kita lihat nih tingkat konversinya tadinya 1,23 sekarang 1,21 jadi 1,28. Kalau lu tanya, kok naiknya kecil banget 0,7? Anjir, 0,7 itu kalau gini loh, satu hal yang kadang seller tuh banyak suka nggak ngerti adalah gini. Gue pengen tahu kayak kalian kalau ngelihat sesuatu indikasinya apa sih utamanya? Apakah GMV, apakah ROAS, apakah CTR, ataukah apa? Karena matriks-matriks ini tuh karena saling berlawanan. Maksud gue gini, kalau kita mau naikin GMV, biasanya ROAS turun. Kenapa? Karena untuk menaikkan kita perlu, gini deh, lu bayangin nih ya, gue punya produk, ya. Produk gue punya 1.000 item, dan gue untuk menjual 1.000 item, gue cukup menawarkan ke 100.000 orang. Ya, berarti kan gue butuh ongkosin gue, modalin gue, buat gue bisa jalan ke 100.000 orang, nanti gue bisa jual 1.000. Nah, ketika udah 1.000 nih, gue udah tahu nih, udah kenal nih, gue udah kurang lebih tahu lah, oh si ini belinya tanggal berapa, si itu belinya tanggal berapa, ini udah optimal. Tapi ketika lu minta, naikin dong targetnya jadi berapa? Jadi 3.000. Nah, apakah gue cukup mencari ke 100? Kan kalau 3.000 sesimpel gini, kalau gue 100 beli 1, kalau gue mau jual 1.000 ke 100.000 orang, berarti 3.000 kan jadinya ke 300.000 orang kan. Itu kan hitungan gampangnya, hitungan bodohnya gitu. Nah, tapi ternyata faktanya, kalau lu modalin gue cuma ke 300.000 orang, gue nggak mungkin bisa ngejual 3.000. Kenapa? Lu perlu sadar, 100.000 gue udah kenal, 200.000 gue gak kenal. Dan dia belum kenal, ini butuh waktu lebih lama. Kedua, gue juga bahkan mungkin, ini jangan-jangan orang-orang anti nih yang gak bisa dijualin. Dan faktanya mungkin untuk menjual 3.000 gue bukan ketambahan 200.000, tapi gue butuh tambahan lebih banyak orang lagi. Yang artinya modal gue
lebih baik, lebih gede. Bener nggak? Nah, dan kalau dilakukan dalam waktu cepat, ini mau ekspansinya nih. Nah, ekspansi cepat ini nggak bisa, maksud gue nggak bisa apa ya, jadi gini, lu kayak oke, gue lagi naik, set, menjaga kestabilan. Nah, nggak bisa gitu, tapi modalnya lebih gede. Nah, disitulah makanya gue bilang ada beberapa poin yang saling tidak sinkron. Jadi kalau kita ngajar GMV, besar harus turun, ya kan? Ketika ngajar GMV, CTR juga turun karena banyak sesuatu yang dicoba yang baru. Tapi nanti kalau udah stabil nih, kita udah mulai nemu nih polanya, udah makin optimal, ROAS-nya naik lagi, GMV-nya naik tapi dikit. Nah, mau loncat lagi. Nah, ketika mau loncat lagi nih, nah ini artinya ada sesuatu yang growth baru lagi yang harus dilakukan. Jadi itu dia, gitu ya. Nah, terus apa yang kita lakuin? Nah, sebenarnya gini, kita banyak bikin analisis sekarang. Jadi sepanjang ini nih, kita sekarang tuh lagi udah mulai fokus di data, gitu kan. Jadi orang lain juga mungkin ada yang fokus data, tapi bisa kasih lihat nggak loh data apa yang mereka lihat. Nah, gue bisa kasih lihat data yang kita analisa seperti apa. Lu pengen tahu videonya nih, lu lihat di sini. Jadi dari data ini kita lihat, karena kan gue sering bahas ya, kayak peluang untuk naik di TikTok ataupun di Shopee ataupun di e-commerce manapun itu ada 5. Sekarang tuh rata-rata jadi 5. Ada konten, ada live, ada affiliate, ada ads, ada shop tab atau pencarian. Nah, lu tuh harus tahu di mana peluangnya ada. Jadi kita tuh ngitung, jadi kayak gini, oke, gue mau di video, gue mau rame nih. Penjualannya sekarang berapa ya? Segini. Nah, buat jadi rame, ternyata gue perlu punya 10.000 video dalam satu SKU yang mau gue angkat. Modalnya berapa ya? Masuk nggak ya budgetnya gitu loh. Itulah yang dilakukan. Jadi kita lihat nih, peluang-peluang mana yang ada, kita hajar. Gitu kan. Nah, dari peluang-peluang itulah baru ketemu gimana caranya supaya si penjualan itu makin lama makin naik, makin growth. Jadi yang kita lakukan adalah gini, kita lihat dari datanya, kita lihat. Jadi kayak misalnya ketemu, kita bukan cuma naikin budget iklan, tapi kita lihat ya, oke, gue punya budget segini, alokasinya di mana? Gitu. Beberapa untuk kasus yang ini, jujur, jadi kita lihat nih, ada posisi di mana live dia lumayan potensial, itu kita garap. Search dia, itu kita garap. Dan terus yang ketiga, di toko ini adalah affiliate-nya, itu kita mulai garap. Gitu, dan ternyata itu yang menghasilkan. Nah, video sama ini kenapa? Belum. Nah, karena gini, videonya dari tokonya, kalau kita bikin banyak video, itu sama kita bikin dari affiliate, ternyata kita hitung affiliate lebih efektif. Ya, itulah kira kita pilihnya kemana. Gitu. Nah, itu adalah beberapa cara yang perlu bisa dilakuin. Jadi, buat toko kecil, kalau kalian mau growth gimana? Data lu kuat nggak? Kalau lu nggak kuat data lu bingung deh. Atau gini deh, kalau dibantuin mau nggak dianalisain datanya? Tapi gue bakal bilang fair ya, belum tentu semua bakal kita bisa kasih. Ini biasanya, ini kita kasih free buat semua klien yang masuk di Mea, kerja sama Mea. Jadi kalau lu mau pasti dapat ya lu kerja sama aja sama kita. Lu dapat tuh data-data kayak gitu tiap bulan analisanya, dan maksudnya lu bisa melihat juga, mengeksplor juga gitu kan. Tapi kalau buat kalian yang mau, lu tulis di komen. Gue nggak tahu, nanti kita mungkin dari tim gue bakal bisa bantu pilih beberapa gitu. Kenapa nggak dibikin aja semuanya kok? Lama, repot, nggak gampang anjir. Ya kan, satu misalnya kayak lu Shopee doang nih ya, Shopee doang itu kita butuh waktu sekian lama gitu buat ininya gitu kan. TikTok juga sama, mungkin TikTok sedikit lebih mudah karena ada proses binding dan sebagainya memudahkan, tapi ya tetap aja itu butuh waktu, butuh effort di kitanya. Makanya gue bakal bilang ya, nggak semua bakal kita bisa ini, tapi ya kita bisa bantuin kalian ke situ gitu ya. Nah, kalau ada yang mau lu tanyain, jangan lupa tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Terus jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman lo yang butuh.